warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ananda semuanya, kemarin kita sudah merencanakan itu terkait dengan keyakinan kelas. Bagaimana kita mensepakati kemarin itu membentuk keyakinan kelas kita. Nah, sebelumnya itu akan bertanya budaya positif. Masih ingatkah yang disampaikan budaya positif yang kemarin? Siapa yang tahu apa itu budaya positif? Ya, silakan Janeta. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan Terlebih dulu, kemudian baru ditempelkan sesuai dengan yang telah diletakkan di depan kelas ini. Dan ini untuk yang kolom pertama ini adalah kelas impianku. Kemudian untuk kelompok yang kedua adalah terkait dengan keyakinan kelas. Sesuai dengan tempatnya untuk menempelkan ya. Dan untuk itu beri kesempatan kepada Ananda Janeta untuk membacakan terlebih dulu keyakinan kelasnya dan juga kelas impian. Silakan Janeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya Janeta? Menurut saya kelas impianku itu kelas yang selalu menjaga kekompakan dan selalu membela serta bangga terhadap kelas. Kelas yang selalu menjaga kebersihan dan menghormati serta menghargai guru dan sesama teman. Keyakinan kelas menurutku selalu berdoa sesudah dan sebelum belajar, selalu menjunjung tinggi budaya 5S dan membiasakan meminta ilmu dan berterima kasih kepada guru setelah belajar. Ya, silakan Janeta tempelkan menurut kelompoknya masing-masing. Ini kelompok kelas impianku dan yang di sana adalah sebelah sana adalah keyakinan kelas. Kemudian berikutnya Ibu beri kesempatan kepada Ananda Fikran. Silakan membacakan inspirasinya tentang kelas impianku dan juga keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya. Saya akan membacakan kelas impianku dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berdoa sebelum belajar, sering menghargai kebersamaan teman, mendengarkan guru yang sedang mengajarkan. Kelas impianku menginginkan kelas yang bersih, nyaman dan tertib dalam belajar dan menginginkan kelas yang baik. Ya, Fikran tempelkan menurut kelompoknya masing-masing kelas impianku dan keyakinan kelas. Kemudian berikutnya diberi kesempatan kepada Ananda Natasha untuk membacakan inspirasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelasku. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Junaidi MAG MPD, dan juga yang terhormat Ibu Negeri Leni SE SPD MPD, dan wakil-wakil seterusnya Bapak Ibu yang saya banggakan. Mohon maaf ya Ibu, karena saya minta waktu sedikit, mungkin barangkali menambah waktu kita workshop ini. Kan masih semangat ya mengikuti workshop ini ya, walaupun pada detik-detik terakhir jamnya.
Dan ini Bapak Ibu semuanya, sebetulnya yang saya sampaikan ini bukanlah menggurui sifatnya. Intinya kita saling berbagi praktek baik. Itu bagian nanti sosialisasi budaya positif nantinya yang akan saya sampaikan. Ini terkait dengan modul pembelajaran saya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, mungkin beda kita di sini adalah saya berada di depan, hanya berdiri saya di depan dan Bapak Ibu semuanya di belakang. Itu aja bedanya. Mungkin sama, barangkali saya masih banyak kali yang perlu belajar lagi. Ya, nanti jika sekiranya penyampaian ini kurang sempurna, saya mohon bantuan dari Bapak Ibu nanti yang berikan masukan. Untuk kita Bapak Ibu semuanya, nah ini sedikit berbagi ya. Nah ini ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak, ada beberapa pembelajaran yang bermakna yang saya peroleh. Sebelum saya mengikuti guru penggerak, yang mindset saya menganggap bahwasanya guru sebagai pemimpin pembelajaran itu banyak menuntut. Artinya kita memaksakan kehendak kita, materi yang kita ajarkan itu dapat dipahami oleh siswa semuanya. Namun, ketika setelah saya mempelajari ikut pelatihan guru penggerak ini, mindset tersebut ternyata keliru. Artinya apa? Kita sebetulnya sebagai guru penggerak, kita lebih dituntut sebagai penuntun, membimbing peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat waktunya. Artinya perkembangan dari jiwa, perkembangan dari peserta didik itu sendiri. Nah, disinilah latar belakangnya. Kenapa ini muncul disiplin positif? Latar belakangnya ya, pembelajaran dan pengajaran itu seyogyanya harus berpedoman kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu semuanya, masih ingatkah atau ada nggak di antara Bapak Ibu semuanya tahu tentang trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Siapa yang tahu? Ada 3 itu. Boleh? Siapa? Silakan tunjuk tangannya. Nah, trilogi Bu Suti masih ingat? Ing Ngarso Tung Tulodo dan Inanya Mangro Arso dan Tun Uri Handayani. Artinya apa? Seorang guru penggerak di depan dia memberikan suri teladan, di tengah dia mendorong, memotivasi dari peserta didik, dan yang Tun Uri Handayani itu dia di belakang dia memberi dorongan. Nah, inilah yang dituntut kita seorang guru penggerak tersebut. Nah, banyak hal pembelajaran yang bermakna saya peroleh. Nah, kemudian itu salah satu latar belakangnya. Kemudian yang kedua, latar belakangnya itu adalah, nah, sebelum saya mengikuti pelatihan guru penggerak, ini mindset saya lebih banyak menyerapkan disiplin positif, masih mengacu kepada motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang berasal dari luar. Artinya contoh, ketika kita tanggung jawab berarti mencari solusi dari masalahnya sehingga nanti siswa itu memiliki karakter yang kuat. Sebetulnya itu tujuan fungsi kontrol guru sebagai manajer. Kemudian, nah di sini bisa dipahami, dilihat dari tabel bagaimana masing-masing peran dari posisi kontrol guru itu mulai dari sebagai penghukum sampai ke manajer. Kemudian lanjut. Nah, inilah inti dari persoalannya. Ini dia. Jadi inti persoalannya adalah bagaimana kita menerapkan posisi kontrol kepada murid. Itu kita kan peranan kita sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, apa paradigma yang perlu kita lakukan adalah salah satunya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa dikembalikan kelompoknya dan memiliki karakter yang ada kesalahan. Saya
saya mohon dimaafkan karena saya masih belajar, masih 2 bulan calon guru penggerak, belum lagi full selama 6 bulan. Tentunya banyak permasalahan yang perlu lagi diselesaikan. Saya sudah dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.